Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau yang biasa disingkat MSDM yaitu pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia memiliki pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Malayu Hasibuan, yaitu manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan. Yang kedua, yaitu menurut Basir Bartos. Manajemen SDM mencangkup masalah-masalah yang berkaitan dengan pembinaan, penggunaan, dan perlindungan sumber-sumber daya manusia, baik yang berada dalam hubungan kerja maupun yang berusaha sendiri. Yang ketiga, menurut Amin Wijaja Tunggal, yaitu manajemen sumber daya manusia adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan anggota organisasi. Proses perencanaan sumber daya manusia. Kegiatan tersebut memiliki 4 kemungkinan antara lain 1. Persediaan sumber daya manusia saat sekarang 2. Perkiraan suplai dan demand sumber daya manusia 3. Pengadaan sumber daya manusia yang berkualitas 4. Sistem pengawasan dan evaluasi sebagai umpan balik pada sistem. Kegiatan peramalan dilakukan dengan membandingkan antara kebutuhan atau tuntutan dan ketersediaan. Hal ini dapat menghasilkan 3 kemungkinan seperti supply dan demand adalah sama, surplus, maka yang dilakukan organisasi adalah penarikan tenaga kerja, pengurangan jam kerja, pensiun dini, dan pemberhentian, maka yang dilakukan adalah melakukan pengrekrutan melalui proses seleksi. 2 kegiatan utama dalam perencanaan sumber daya manusia yaitu kegiatan analisis volume dan beban kerja, serta kegiatan analisis kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Dari kegiatan analisis volume dan beban kerja yang telah diserasikan dengan rencana strategik maupun rencana operasional organisasi, maka dapat diperoleh informasi kebutuhan tenaga kerja yang presisi. Penentuan teknik ramalan yang dilakukan dan penetapan perkiraan kebutuhan akan sumber daya manusia untuk jangka pendek hingga jangka panjang. Teknik peramalan jangka pendek meliputi analisis anggaran dan analisis beban kerja. Sedangkan peramalan jangka panjang meliputi analisis permintaan unit maupun organisasi, pendapat pakar, analisis tren, analisis statistik, analisis bagian penempatan, serta analisis makro. Analisis permintaan unit disebut juga pendekatan bottom up, yaitu teknik peramalan di mana dari mulai level terendah hingga tertinggi. Tiap level berkewajiban melakukan peramalan kebutuhan sumber daya manusia hingga di akhir akan menghasilkan estimasi agregat kebutuhan sumber daya manusia. Pendekatan ini menganggap setiap pemimpin di setiap unit kerja mengetahui kebutuhan bawahannya. Analisis permintaan ke organisasi yang disebut pendekatan top down atau disebut juga zero based forecasting. Pada pendekatan tersebut menggunakan kondisi sumber daya manusia yang memiliki organisasi saat ini sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan pengadaan staf atau staffing yang mendatang. Kunci dari teknik peramalan ini adalah analisis mendalam mengenai kebutuhan sumber daya manusia. Yang termasuk dalam analisis tren adalah ekstrapolasi dan indeksasi. Ekstrapolasi merupakan teknik peramalan dengan cara melakukan proyeksi atau penggambaran dan kecenderungan masa lalu dibawa ke masa depan. Sedangkan indeksasi adalah suatu teknik peramalan kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang dengan melakukan penyesuaian atas indeks tertentu. Kegiatan analisis kemampuan tenaga kerja yang diperoleh informasi, jumlah, spesifikasi, dan keahlian tenaga kerja yang dimiliki. Selanjutnya juga dilakukan analisis pasar tenaga kerja luar organisasi, sehingga juga dapat diperoleh informasi potensi tenaga kerja yang dapat direkrut. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menetapkan perkiraan suplai tenaga kerja.
Dari dua kegiatan analisis tersebut, maka dapat dilakukan penetapan kebutuhan sumber daya manusia dan diakhiri dengan kegiatan pemenuhan baik dari luar maupun dari dalam organisasi itu sendiri. Yang ketiga, yakni masalah dalam manajemen sumber daya manusia. Masalah apa yang timbul dalam manajemen sumber daya manusia? Pertama, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang komprehensif dalam berpikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang serta sektor pembangunan. Yang kedua, kurangnya tingkat pendidikan yang tinggi yang disediakan sumber daya manusia. Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit, kualitas siswa yang masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan undang-undang pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita ke depannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota dan kabupaten. Yang ketiga, kurangnya keterampilan sumber daya manusia. Kurangnya keterampilan sumber daya manusia adalah tidak menguasai keterampilan yang dibutuhkan oleh para penyedia kesempatan kerja. Sumber daya manusia yang tidak mempunyai keterampilan tidak akan dapat bersaing untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Yang keempat, kurangnya keahlian sumber daya manusia. Keahlian sumber daya manusia untuk menguasai sesuatu yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah faktor yang sangat penting yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut. Dengan memiliki keahlian yang khusus, maka dia akan dengan mudah untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Kesimpulannya adalah manajemen sumber daya manusia adalah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Sebagai proses perencanaan sumber daya manusia melibatkan berbagai macam kegiatan seperti pengadaan, persediaan, perkiraan, dan sistem pengawasan atau evaluasi. Namun, saat ini dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia juga terdapat banyak masalah yang timbul dikarenakan berbagai faktor. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia ini harus dilakukan oleh seseorang yang sudah profesional. Dan kami mempunyai saran, yaitu untuk menciptakan manajemen sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, tentunya harus dengan meningkatkan kemampuan serta pola pikir dari sumber daya manusia itu sendiri, dengan cara memperbaiki taraf pendidikan, perekonomian, dan juga sarana-sarana yang nantinya dapat mendukung kemajuan kegiatan dari sumber daya manusia itu. Dan adanya teknologi yang semakin canggih dapat membantu untuk meminimalisir terjadinya masalah yang timbul dalam manajemen sumber daya manusia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.